Kalau kamu dengar suara akad nikah saat maghrib, jangan pernah menoleh. Karena yang menikah bukan manusia. Setiap maghrib, kamar ketujuh di rumah kos tua menggelar akad nikah tanpa saksi. Tak ada pengantin hidup, tak ada tamu, hanya suara ijab kabul yang tak boleh didengar. Mereka yang melanggar akan menikah selamanya dengan sesuatu yang sudah mati. Ini bukan mitos, ini perjanjian, dan ini adalah kisah nyata. Bagas pindah ke rumah kos itu karena satu alasan sederhana. Harganya murah dan jaraknya bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari tempat kerjanya. Ia tidak punya banyak pilihan, gajinya pas-pasan, dan kontrakan lain sudah terisi penuh. Saat pertama kali berdiri di depan bangunan itu, perasaannya sempat mengganjal tanpa sebab yang jelas. Rumah kos itu tampak tua, cat temboknya kusam mengelupas di beberapa bagian seperti kulit yang terlalu lama terpapar hujan dan panas. Pintu besinya berderit saat didorong, dan di dalamnya terbentang lorong panjang yang sangat sempit. Lampu-lampu bohlam kuning tergantung jarang-jarang, cahayanya redup dan tidak pernah benar-benar menerangi ujung lorong. Lorong itu terasa lebih panjang dari yang seharusnya, seolah berjalan ke dalam perut bangunan yang enggan menelan siapapun, tapi juga tidak membiarkan orang pergi dengan tenang. Ibu kos berdiri di dekat meja kecil dari kayu tua, usianya sekitar 60 tahun. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang tapi matanya terlalu tajam untuk orang yang mengaku sudah terbiasa dengan penghuni silih berganti. Tangannya menyerahkan kunci kamar sambil menatap Bagas beberapa detik lebih lama dari yang ia perlukan. Kamar nomor 3, katanya pelan, lorong sebelah kiri. Bagas mengangguk. Tangannya menerima kunci yang terasa dingin, meski udara sore itu tidak terlalu dingin. Saat Bagas hendak berbalik, ibu kos kembali berbicara. Suaranya lebih rendah, nyaris seperti bisikan. Kalau sudah maghrib, katanya, jangan lewat kamar nomor 7. Bagas berhenti. Ia menoleh, sedikit heran. Kenapa, Bu? Ibu kos tidak langsung menjawab. Bibirnya seperti ingin tersenyum tapi gagal. Pokoknya jangan. Tutup pintu kamar sebelum azan. Itu saja. Bagas mengangguk lagi. Meski tidak benar-benar paham. Larangan seperti itu terdengar biasa di bangunan tua. Ia mengira itu hanya mitos agar penghuni patuh dan tidak berkeliaran malam-malam. Kamar nomor 3 berada di tengah lorong. Ukurannya kecil, cukup untuk satu ranjang besi, lemari tua, dan meja kayu yang kakinya sudah tidak seimbang. Jendela kecil menghadap ke tembok bangunan sebelah. Hampir tidak ada cahaya matahari masuk. Udara di dalam kamar terasa pengap seperti jarang dibuka. Bagas membersihkan sedikit debu, menggelar spray, lalu mandi. Hari pertama di tempat baru terlalu melelahkan, dan ia hanya ingin makan lalu tidur lebih awal. Menjelang maghrib, langit di luar berubah kelabu. Cahaya dari lorong semakin redup. Bagas baru saja selesai makan ketika suara azan berkumandang dari kejauhan. Suaranya sayup, terpantul entah dari mana, seolah terjebak di antara dinding-dinding tua kos itu. Bagas berdiri dan menutup pintu kamarnya. Saat itulah suara lain muncul. Bukan suara langkah, bukan juga suara orang berbicara biasa. Suara itu lirih, teratur, dan berirama. Seperti seseorang sedang mengucapkan kalimat panjang dengan nada yang diulang-ulang. Bagas menahan gerakan tangannya di gagang pintu. Ia mendengarkan lebih seksama. Itu bukan doa. Irama itu terlalu formal, terlalu tertata. Ada jeda, ada pengulangan, ada penekanan yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Ijab kabul.
Bagas menelan ludah. Suara itu datang dari ujung lorong, dari arah yang belum sempat ia jelajahi. Ia tahu persis di sanalah kamar nomor 7 berada, karena ia sempat menghitung pintu-pintu tadi sore. Suara itu tidak keras tapi jelas, terlalu jelas untuk sekedar hayalan. Seolah seseorang sengaja membacakan akad dengan pelan agar setiap kata terdengar jelas. Bagas mundur selangkah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak berani membuka pintu, ia juga tidak berani menutup telinga. Tubuhnya seperti membeku di tempat. Tepat saat azan maghrib selesai, suara itu berhenti. Tidak memudar, tidak menjauh, berhenti begitu saja seperti diputus. Lorong pun kembali sunyi, terlalu sunyi. Bagas berdiri beberapa saat menunggu jika ada suara lanjutan. Namun tidak ada siapapun selain dengungan listrik dan nafasnya sendiri yang terasa sangat berat. Paling juga penghuni lain iseng, gumamnya mencoba menenangkan diri. Malam itu Bagas berusaha tidur lebih awal, namun perasaan tidak nyaman terus mengganggu. Ia terbangun beberapa kali tanpa alasan yang jelas. Udara kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya meski jendela tertutup rapat. Sekitar pukul 11 malam ia mendengar suara tetesan air. Tes, tes, tes. Bagas duduk di ranjang. Suara itu datang dari luar kamar, dari lorong. Dengan ragu ia membuka pintu sedikit. Cahaya lorong menyorot lantai yang tampak lembab. Bau aneh langsung menyergap hidungnya, bukan bau apak biasa, melainkan wangi yang manis dan menyengat. Itu wangi bunga melati, gumamnya. Bagas melangkah pelan, ia melihat ke arah ujung lorong. Di depan pintu kamar ke-7, lantainya tampak basah, seperti baru disiram air. Air itu mengalir tipis ke tengah lorong, meninggalkan jejak yang berkilau di bawah lampu yang redup. Di ambang pintu kamar ke-7 tergeletak sisa bunga melati, putih, segar, dan belum layu sedikit pun. Bagas berdiri terpaku, tenggorokannya terasa kering. Ia ingat betul kata ibu kos sore tadi, jangan lewat kamar ke-7. Kamar itu kosong, bisik Bagas pada dirinya sendiri. Kata ibu kos juga kosong. Namun pemandangan di depannya menyangkal semuanya. Tidak mungkin kamar kosong disiram air tengah malam. Tidak mungkin kamar kosong ditaburi bunga melati seolah sedang ada acara. Dan yang paling membuat Bagas merinding, pintu kamar ke-7 tidak tertutup rapat. Ternyata ada celah kecil di sana. Dari dalam celah itu tercium bau melati yang lebih kuat. Bagas merasa seolah ada sesuatu di balik pintu. Berdiri diam, menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk memperhatikannya. Lampu lorong tiba-tiba berkedip. 1 kali, 2 kali. Bagas tersentak dan segera mundur. Saat ia kembali menoleh ke arah kamar ke-7, pintu itu sudah tertutup rapat. Bunga melati masih ada, tapi lantainya tidak lagi basah. Seolah semua yang ia lihat barusan hanya berlangsung dalam satu tarikan nafas. Bagas berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu. Jantungnya berdegup kencang. Punggungnya bersandar pada daun pintu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di balik pintu, lorong kembali sunyi. Namun sebelum Bagas sempat bernafas lega, terdengar satu suara pelan tepat di depan kamarnya. Seperti bisikan yang tersenyum. Besok maghrib, dengarkan sampai selesai. Bagas menutup mata rapat-rapat dan untuk pertama kalinya sejak ia pindah ke kos itu, ia sadar satu hal dengan pasti. Ia bukan sekedar penyewa kamar, tapi ia sedang ditunggu oleh penghuni kamar ke-7. Pagi hari datang tanpa membawa rasa lega. Bagas bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Sepanjang malam ia nyaris tidak bisa tidur. Hanya memejamkan mata sebentar
lalu terbangun lagi oleh bayangan pintu kamar ketujuh dan bau melati yang seakan masih menempel di hidungnya. Cahaya matahari masuk tipis melalui jendela kecil kamarnya, memantul di dinding kusam yang tampak semakin tua. Bagas keluar kamar dengan langkah hati-hati. Lorong terlihat biasa saja, lantai kering, tidak ada jejak air, tidak ada bunga melati. Semua kembali normal, terlalu normal. Seolah kejadian semalam tidak pernah ada. Justru itu yang membuat Bagas semakin gelisah. Di dapur kecil ujung lorong, seorang perempuan sedang menuangkan air panas ke dalam gelas. Usianya sekitar 30 tahunan. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya pucat dan tampak lelah. Bagas mengenalinya. Ia pernah melihat perempuan itu sekilas malam sebelumnya, berjalan cepat tanpa menoleh siapapun. "Mbak Marta," sapa Bagas dengan pelan. Perempuan itu menoleh. Tangannya berhenti di udara saat melihat wajah Bagas. "Iya?" Bagas ragu sejenak, lalu mendekat. Mbak sudah lama tinggal di sini ya?" Marta mengangguk singkat. "Cukup lama." Bagas menarik nafas. "Semalam, Mbak pernah dengar suara aneh pas maghrib?" Wajah Marta berubah seketika. Warna di pipinya memudar, matanya membesar, lalu dengan refleks ia menoleh ke arah lorong, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Jangan keras-keras," bisiknya. "Kamu dengar ya?" Bagas mengangguk pelan. Marta menaruh gelasnya dengan tangan gemetar. "Jangan pernah dengarkan suara itu," katanya cepat. "Kalau sampai terdengar jelas, berarti kamu sedang diundang." "Diundang kemana?" tanya Bagas, mencoba terdengar tenang meski dadanya berdebar. Marta menatap Bagas lama, seolah menimbang apakah ia harus berkata jujur atau tidak. "Ke kamar ketujuh." Bagas tertawa kecil kaku, berusaha mematahkan ketegangan. "Mbak jangan bercanda, itu cuma suara orang iseng kan?" Mbak Marta tidak ikut tertawa. "Tidak ada yang berani iseng di sini," katanya pelan. "Yang berani tidak akan tinggal di sini lama." Bagas ingin bertanya lebih jauh, tapi langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Marta langsung meraih gelasnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Sebelum menghilang di balik pintu kamarnya, ia sempat berbisik, "Tutup pintu sebelum maghrib. Apapun yang kamu dengar, jangan pernah kamu buka." Hari berjalan lambat. Bagas bekerja dengan pikiran melayang. Kata-kata Marta terus terngiang. Diundang, kamar ketujuh, pengantin maghrib. Semua terdengar seperti cerita lama yang seharusnya tidak masuk akal, tapi perasaan di dada Bagas menolak untuk tenang. Menjelang sore, langit kembali menggelap. Awan menggantung rendah, membuat cahaya terasa cepat menghilang. Bagas pulang lebih awal dan langsung masuk kamar. Ia menutup pintu dan menguncinya, lalu duduk di ranjang sambil menatap jam di ponselnya. 5 menit sebelum maghrib. Bagas menelan ludah, tangannya dingin. Ia mencoba memutar video di ponsel, berharap suara lain bisa menutupi apapun yang akan datang. Namun, tepat azan maghrib kumandang, sinyal hilang. Layar ponsel menjadi gelap. Dan suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan di ujung lorong. Suara itu terasa dekat, sangat dekat, seolah berdiri tepat di balik pintu kamarnya. Ijab kabul dilantunkan dengan suara rendah dan jelas. Setiap kata terdengar utuh, tidak terputus. Ada nama yang disebut sebagai wali, ada mahar yang diucapkan sangat pelan. Lalu terdengar satu nama lagi. Nama yang bunyinya sangat mirip dengan nama Bagas. Napas Bagas tersendat, jantungnya berdegup keras sampai terasa di telinga. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, namun suara itu tidak melemah, justru semakin jelas, seakan berpindah ke dalam kepalanya. Langkah kaki terdengar di lorong, pelan, diseret, seperti kaki telanjang yang berat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Bagas. Tidak ada ketukan, hanya diam.
Dan bau melati kembali menyusup melalui celah pintu, lebih kuat dari malam sebelumnya. Manis, menusuk, membuat perut Bagas mual. "Jangan dibuka," bisik Bagas pada diri sendiri. "Jangan dibuka." Suara ijab kabul berhenti, digantikan oleh keheningan yang menekan. Beberapa detik berlalu, terasa seperti semenit. Lalu terdengar nafas di balik pintu. Panas, berat, dan terlalu dekat. Bagas mundur selangkah, kakinya menyentuh ranjang, dan ia pun hampir jatuh. Tiba-tiba, bau melati menghilang. Langkah kaki menjauh, diseret kembali ke arah lorong. Suara itu lenyap begitu saja seperti disedot oleh dinding tua kos itu. Bagas terduduk lemas. Ia menunggu lama sebelum akhirnya memberanikan diri berdiri dan membuka pintu. Dan ternyata lorong itu kosong. Lampu menyala normal, tidak ada siapapun. Namun di lantai tepat di depan kamarnya ada sesuatu yang membuat darah Bagas serasa berhenti mengalir. Sehelai kain putih terlihat rapi, bersih, tidak bernoda. Di atasnya ada secari kertas kusam, warnanya kekuningan, seperti sudah sangat lama disimpan. Dengan tangan gemetar, Bagas mengambil kertas itu. Tulisan di atasnya sederhana namun rapi seperti ditulis dengan tangan yang sabar. "Besok giliran melihat wajah pengantin." Bagas menjatuhkan kertas itu, pandangannya kabur, kakinya terasa lemas, ia menoleh ke arah kamar ketujuh. Pintu kamar itu tertutup rapat, terlihat sama seperti pintu-pintu lain, tidak ada tanda-tanda apapun. Namun Bagas tahu, ia tahu pesan itu bukan ancaman kosong. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding, lampu kamar dibiarkan menyala, mata terbuka menatap pintu yang tertutup rapat. Setiap bayangan di dinding terasa bergerak. Setiap bunyi kecil membuat tubuhnya menegak. Menjelang subuh, saat Bagas membuka mata dengan terasa sangat berat, terdengar satu bisikan pelan dari lorong. Bukan suara ijab kabul, bukan suara langkah. Hanya satu kalimat diucapkan dengan nada lembut seperti janji. "Datanglah besok, Bagas. Jangan buat pengantinmu menunggu." Bagas menutup mata rapat-rapat dan untuk pertama kalinya ia sadar bahwa maghrib berikutnya bukan lagi soal mendengar suara, melainkan soal melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh manusia. Sejak pagi, Bagas sudah memantapkan niat untuk pergi dari kos itu. Ia tidak peduli uang sewa hangus atau harus tidur di mana malam ini. Yang penting, ia tidak ingin berada di sana saat maghrib tiba. Pesan di kertas kusam itu terus terbayang, seolah menempel di pelupuk mata. Bagas memasukkan beberapa kain ke dalam tas ransel dengan tangan gemetar. Setiap suara dari lorong membuatnya berhenti bergerak. Ia berulang kali mengintip melalui celah pintu, memastikan keadaan aman. Kamar ketujuh terlihat tertutup seperti biasa, tapi justru itu yang membuatnya gelisah, termalu tenang. Siang terasa lebih panjang dari biasanya, udara panas, nafas terasa berat. Beberapa kali Bagas melihat Marta keluar kamar, tapi perempuan itu selalu menunduk dan menghindar, seperti tidak ingin berpapasan. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, seolah semalam juga tidak bisa tidur. "Bagas." Panggilan itu terdengar pelan dari ujung lorong. Bagas menoleh. Marta berdiri di depan kamarnya, jaraknya beberapa langkah. Tangannya menggenggam kain kecil berwarna putih, kusam di bagian ujung. "Kamu mau pergi ya?" tanya Marta dengan suara seram. "Iya," jawab Bagas singkat. "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi." Matanya tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Kalau bisa, pergi sebelum maghrib." "Kamu ikut," kata Bagas spontan. Marta menggeleng pelan. "Sudah terlambat buat aku, Bagas." Belum sempat Bagas bertanya apa maksudnya, suara guntur menggelegar dari luar. Langit yang sejak siang mendung akhirnya pecah. Hujan turun deras menghantam atap seng dengan suara berisik.
Angin masuk melalui celah-celah jendela lorong, membawa hawa dingin yang menusuk. Bagas mengangkat tasnya. Aku tetap pergi. Marta menatapnya lama. Kalau pintu tidak bisa dibuka, jangan melawan ya. Apa maksud? Tanya Bagas. Namun Marta sudah berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya pelan dan kaku, seolah setiap gerakan terasa berat. Bagas menghela nafas dan membuka pintu kos. Namun begitu pintu ditarik, angin kencang mendorongnya kembali. Hujan turun terlalu deras. Jalanan di depan kos tergenang, air mengalir deras seperti sungai kecil. Langit gelap, padahal jam belum menunjukkan waktu maghrib. Tiba-tiba, lampu di lorong mati. Semua gelap. Bagas terdiam. Hanya suara hujan dan guntur yang tersisa. Ia menyalakan senter ponsel, tapi cahayanya lemah, seperti tertelan gelap. Bayangan dinding kusam memanjang, bergerak mengikuti goyangan cahaya. Dari ujung lorong terdengar suara, bukan satu suara, tapi suara yang banyak. Seperti ada kerumunan orang berdiri rapat berbisik bersamaan, namun anehnya tidak ada suara langkah, tidak ada gesekan kaki, hanya suara nafas, desahan pelan dan gumaman yang bercampur menjadi satu. Bagas mundur selangkah. Ijab kabul kembali dilantunkan. Kali ini lengkap. Ada suara wali yang tegas, ada suara saksi yang menjawab, ada beberapa suara yang mengaminkan bersamaan, panjang dan berat, membuat udara di lorong terasa semakin sempit. Bagas menutup mulutnya dengan tangan, nafasnya memburu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Lampu darurat di ujung lorong menyala sesaat. Cahaya merah temaram itu cukup untuk memperlihatkan satu pemandangan yang membuat kaki Bagas lemas. Pintu kamar ketujuh terbuka sedikit. Di dalamnya ada sosok perempuan duduk membelakangi pintu. Tubuhnya kecil, bahunya turun, seolah memikul beban yang sangat berat. Kepalanya tertutup kain putih panjang, menutupi wajah hingga ke dada. Bahunya bergetar pelan seperti sedang menangis tanpa suara. Bagas tahu seharusnya ia lari, namun kakinya melangkah sendiri. Satu langkah, dua langkah. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah lantai menahan telapak kakinya. Suara ijab kabul mereda, digantikan oleh keheningan yang menekan telinga. Bagas akhirnya berdiri di ambang pintu kamar ketujuh. Bau melati bercampur dengan bau lembab ruangan tua, membuat kepalanya pening. Jangan lihat, bisik Bagas, entah pada siapa. Perempuan itu akhirnya bergerak. Pelan, sangat pelan. Ia menoleh. Kain putih di kepalanya melorot sedikit, memperlihatkan wajah hitam legam, seperti hangus terbakar. Kulitnya pecah-pecah, matanya cekung, namun bibirnya terangkat membentuk senyum yang terlalu lebar untuk wajah seburuk itu. Mulutnya bergerak, tidak ada suara, namun Bagas tahu betul apa yang diucapkannya. Namanya. Di belakang perempuan itu, lampu darurat kembali berkedip, memperlihatkan sosok-sosok lain berdiri rapat di dalam kamar. Wajah-wajah pucat, mata kosong, tubuh kaku. Beberapa wajah terasa tidak asing. Bagas menahan nafas saat matanya bertemu dengan satu sosok di barisan depan. Marta. Rambutnya terurai, wajahnya pucat seperti kapur. Matanya terbuka namun tidak fokus. Tubuhnya berdiri tegak tapi terlihat seperti boneka yang digerakkan secara paksa. Marta, suara Bagas keluar pelan, hampir tidak terdengar. Marta tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah perempuan berkain putih itu. Pintu kamar ketujuh tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Gelap kembali menyelimuti. Bagas terperangkap di dalam, nafasnya memburu. Ruangan terasa semakin sempit. Dari segala arah terdengar bisikan suara-suara yang saling bertumpuk, memanggil, membujuk, serta memaksa. Tiba-tiba ada nafas hangat
di telinga Bagas, sangat dekat. Seseorang berbisik dengan suara rendah, lembut, seolah sedang menenangkan pengantin yang sangat. Tinggal ijabnya saja. Bagas menutup mata rapat-rapat, dan di tengah gelap itu, ia merasakan sesuatu meraih tangannya, menariknya pelan-pelan ke depan, ke arah tempat yang tidak bisa lagi ia hindari, walau dengan usaha apapun. Bagas terbangun dengan nafas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Cahaya pagi masuk melalui jendela kecil kamarnya memantul ke dinding kusam yang terasa begitu akrab. Suara burung terdengar samar dari luar, bercampur dengan bunyi panci dan gelas dari dapur kos. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Beberapa detik Bagas hanya duduk terpaku di ranjang, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Kamar ketujuh, wajah hangus, Marta yang berdiri kaku seperti boneka, bisikan di telinga, semuanya terasa nyata. Tapi pagi ini seperti menertawakan ketakutannya. Mimpi, gumam Bagas pelan. Pasti cuma mimpi. Ia berdiri dan melangkah ke arah cermin kecil yang tergantung di dinding. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya cekung. Namun saat pandangannya turun ke tangan kiri, tubuhnya langsung membeku. Di jari manisnya melingkar bekas cincin hitam. Bukan cincin biasa. Lingkaran itu seperti terbakar di kulit. Warnanya gelap pekat, rapi, seolah menyatu dengan daging. Bagas mencoba menggosoknya, menarik kulitnya, bahkan menyiramnya dengan air. Tidak ada rasa sakit. Tapi bekas itu tidak memudar sedikit. Nafas Bagas membuang. Ini bukan mimpi. Ketukan pelan terdengar di pintu. Bagas tersentak. Siapa? Pintu terbuka perlahan. Ibu kos berdiri di sana, membawa nampan kecil berisi secangkir teh hangat. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, terlalu tipis. Pagi Bagas, katanya ramah. Minum dulu, biar segar. Bagas menatapnya curiga. Bu, semalam terjadi sesuatu. Ibu kos masuk dan meletakkan teh di meja. Semalam hujan deras, listrik sempat padam. Katanya ringan, seolah membicarakan hal biasa. Kamu kelihatannya capek sekali, Bagas. Bagas menunjukkan jarinya dengan tangan gemetar. Ini apa, Bu? Ibu kos menatap bekas cincin hitam itu sekilas, lalu tersenyum lebih lebar. Tanda, jawabnya singkat. Tanda apa? Suara Bagas meninggi. Ibu kos menepuk bahu Bagas pelan. Sentuhannya dingin. Malam ini maghrib, jangan lupa siap-siap, pengantin harus rapi. Bagas mundur selangkah. Pengantin apa, Bu? Saya mau pergi dari sini sekarang. Ibu kos menggeleng pelan. Tidak ada yang pergi sebelum akad selesai. Ia berbalik dan keluar kamar, meninggalkan bau melati yang samar tertinggal di udara. Bagas berdiri gemetar, dadanya sesak. Ia baru sadar ada sesuatu yang berbeda di kamarnya. Pandangannya beralih perlahan ke dinding di seberang ranjang. Di sana tergantung kain putih. Kain yang sama seperti yang menutupi kepala perempuan di kamar ketujuh. Bersih, panjang, dan digantung rapi seolah memang seharusnya ada di sana sejak awal. Bagas menoleh ke lantai. Bunga melati berserakan di sekitar kakinya. Putih, segar, kelopaknya utuh. Padahal jendela tertutup rapat dan ia yakin tadi malam tidak ada bunga apapun di kamarnya. Bagas terduduk lemas, kepalanya berdenyut. Ia mencoba mengingat wajah Marta, mencoba mengingat apakah perempuan itu masih hidup pagi ini. Dengan sisa keberanian, Bagas membuka pintu kamar dan mengintip ke lorong. Lorong terlihat lebih terang dari biasanya. Beberapa pintu kamar terbuka, namun tidak ada satupun orang di sana. Mbak Marta,
panggil Bagas pelan. Tidak ada jawaban. Hari berjalan lambat, seperti sengaja menyeret waktu. Jam di ponsel Bagas terasa berjalan terlalu cepat sekaligus terlalu lambat. Setiap menit mendekati maghrib membuat jantungnya semakin berat. Ia mencoba keluar kos, tapi pintu depan tidak bisa dibuka. Terkunci dari luar. Ia mengetuk berteriak, namun tidak ada yang merespon. Saat azan maghrib mulai berkumandang, kaki Bagas terasa kaku. Namun tubuhnya bergerak. Langkah demi langkah, Bagas keluar kamar tanpa mampu menghentikan diri. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lampunya menyala redup, memantulkan bayangan yang tidak bergerak sinkron dengan tubuhnya. Bagas berhenti tepat di depan kamar 7. Pintu kamar itu terbuka lebar. Di dalamnya, ruangan terlihat berbeda, lebih luas, lebih bersih. Dindingnya dilapisi kain putih, lantainya ditaburi bunga melati. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar dengan bingkai kayu tua yang retak di beberapa bagian. Bagas melangkah masuk. Di depan cermin itu ada kursi, dan tanpa sadar, Bagas duduk di sana. Tubuhnya terasa ringan, seolah bukan miliknya lagi. Pantulan di cermin membuat napasnya terhenti. Bagas melihat dirinya sendiri duduk sebagai pengantin. Tubuhnya dibalut kain putih, wajahnya pucat, matanya kosong. Di jari manisnya bekas cincin hitam tampak lebih jelas sekarang. Di belakangnya berdiri seseorang. Sosok itu tinggi, tubuhnya sama, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya terbentuk. Wajahnya tidak bisa dikenali. Setiap kali Bagas mencoba memfokuskan pandangan, wajah itu berubah, seperti menolak untuk diingat. Hingga akhirnya suara ijab kabul pun dimulai. Lengkap, teratur, berat. Nama Bagas disebut, namun bukan sebagai mempelai. Nama itu disebut sebagai wali. Bagas ingin berteriak, ingin menolak, namun mulutnya terkunci. Suaranya menghilang. Ia hanya bisa mendengar suaranya sendiri mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia niatkan. Aku nikahkan. Kalimat itu keluar begitu saja. Cermin di depannya bergetar pelan. Sosok di belakangnya tersenyum, meski wajahnya tetap tidak terlihat. Dari sudut cermin, Bagas melihat pantulan lain. Marta berdiri di antara deretan sosok pucat. Wajahnya kosong, tapi kali ini bibirnya bergerak seolah berbisik pelan. Sekarang giliranmu menunggu. Suara ijab kabul selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Cermin retak perlahan, membelah pantulan Bagas menjadi. Cahaya tiba-tiba padam. Dan saat cahaya pagi kembali menyinari rumah kos itu, kamar ketujuh kembali tertutup rapat. Namun sejak maghrib itu, kamar ketujuh tidak pernah kosong lagi. Karena setiap malam, tepat saat azan maghrib berkumandang, selalu ada satu pengantin baru duduk di depan cermin, menunggu. Dan di lorong, selalu ada satu kamar kosong lain, bersih dan rapi, siap ditempati siapapun yang datang dengan alasan murah dan dekat dengan tempat kerja.